semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Natasha Malau dengan NIM C0B0230025 dari Prodi Manajemen Pemasaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu penerapan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama yaitu stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Dari stelsel pemungutan pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu stelsel nyata atau real. Stelsel nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya atau penghasilan nyata untuk pajak penghasilan. Mengetahui dengan kondisi demikian, pemungutan pajak baru dilakukan pada akhir tahun. Yang kedua yaitu stelsel fiktif atau fiktif. Jenis pemungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam jalan pikirannya tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan atau forward-heading. Yang ketiga yaitu stelsel campuran. Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua yaitu kendala yang dihadapi saat pemungutan pajak. Yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam era ini, pemungutan pajak sebaiknya harus disosialisasikan minimal 1 bulan sekali pada pengguna pajak pemula. Yang kedua yaitu kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Yang ketiga yaitu tingkat ekonomi sebagian wajib pajak yang sangat rendah. Yang selanjutnya itu kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak pada era saat ini. Yang selanjutnya itu bentuk perlawanan terhadap pemungutan pajak. Pada prakteknya, pemungutan pajak masih sering mengalami hambatan. Hal ini sangat menyulitkan pemerintah. Hambatan pemungutan pajak adalah hambatan baik perlawanan pajak secara pasif maupun aktif. Hambatan-hambatan ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk perlawanan pasif. Bentuk perlawanan pasif yang pertama yaitu dari struktur ekonomi. Hal ini terkait dengan perhitungan pendapatan neto oleh wajib pajak sesuai dengan nama perhitungannya. Yang kedua yaitu perkembangan moral dan intelektual penduduk. Sistem kontrol yang dilakukan oleh visus atau karena objek pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol. Dan yang terakhir yaitu cara hidup masyarakat di suatu negara yang mempengaruhi besar kecilnya penghasilan yang mereka peroleh dan besar kecilnya penghasilan mereka mempengaruhi besar kecilnya penerimaan kas negara. Selanjutnya itu adalah perlawanan secara aktif. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang dilakukan secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak itu atau untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Kendala ini yaitu yang pertama yaitu penghindaran pajak wajib pajak tidak secara jelas, yaitu melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Yang kedua yaitu melalaikan pajak. Pada hakikatnya, melalaikan pajak adalah usaha untuk menolak membayar pajak yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu mengelak dan menyelundupkan pajak, yaitu suatu bentuk perbuatan pura-pura atau simulasi di mana wajib pajak menyembunyikan keadaan sebenarnya seperti mengajukan pernyataan yang tidak tepat atau memberikan data yang tidak benar. Selanjutnya itu ada pihak yang terkait saat pemungutan pajak, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia II. Yang kedua yaitu Wakil Komisi 10 DPR. Yang ketiga Sekjen Kemendikbud. Yang kelima yaitu Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
atau Kemendikbudristek. Yang keenam yaitu Liaison 1 di lingkungan Kemendikbud. Yang ketujuh Direktur Pembelajaran atau Ditjen Belmawa. Yang kedelapan Direktur Kemahasiswaan atau Ditjen Belmawa. Yang 9 Eselon 2 di lingkungan Kemendikbud. Ya, selanjutnya itu ada Kabiro KLI Kemendikbud. Selanjutnya Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Direktur Departemen Literasi dan Edukasi Keuangan atau OJK. Selanjutnya Direktur Peran Serta Masyarakat atau BNN, Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan atau BKKEB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau provinsi atau kabupaten bahkan ke kota. Selanjutnya Museum Rekor Indonesia, dan yang terakhir yaitu Pegiat Pendidikan atau Profesor Udin Winata Putra. Selanjutnya ada penggolongan pajak. Membayar pajak penting karena pajak merupakan salah satu sumber pendidikan negara Indonesia. Sebelum membayar pajak, warga negara Indonesia setidaknya harus tahu penggolongan pajak. Tujuannya adalah agar kita sebagai warga negara Indonesia paham pajak-pajak apa yang ada di Indonesia. Dilansir dari buku Hukum Pajak 2016, karya Erly Swandi, dijelaskan bahwa penggolongan pajak di Indonesia ada 3 jenis. Yang pertama yaitu penggolongan pajak menurut sifatnya. Yang pertama itu ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikarenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Contohnya itu pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua yaitu ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya bisa dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikarenakan pada hal tertentu saja. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya berdasarkan lembaga pemungutan. Yang pertama yaitu ada pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Hal dari pungutan pajak tersebut kemudian dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanjaan negara atau APBN. Yang kedua yaitu ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang berwenang. Pemungutannya ada di tangan pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil dari pemungutan pajak daerah akan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sekian video yang dapat saya buat. Bila ada kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dari video saya, terima kasih.